Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Petrunelda Natation, Fakultas Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam, NPM 1851067. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perbankan dengan materi macam-macam kredit macet dan penyelesaiannya. Langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja kita kepada materinya. Yang pertama ada pengertian dari kredit macet itu sendiri, yaitu secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan hutang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana yang cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Jika semakin lama menunda pembayaran, bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pihak bank akan semakin naik jumlahnya. Total dana yang harus dibayar oleh debitur juga akan semakin bertambah. Pinjaman yang semakin besar tersebut akan semakin membebani debitur hingga akhirnya debitur tidak mampu mencicil atau melunasinya. Lalu ada penyebab kredit macet atau yang bisa disebut dengan non-performing loan menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut? Yang pertama ada faktor internal maupun eksternal. Yang mempengaruhi secara faktor internal yakni adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemah sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Lalu, dalam faktor eksternal, penyebab timbulnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Selain faktor-faktor di atas, penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah yang pertama ada kelemahan dalam analisa kredit. Ini dapat disebabkan oleh berbagai banyak hal, diantaranya adalah lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit, dan kurangnya informasi yang diterima oleh bank. Yang kedua ada bank terlalu ekspansif untuk mengejar target penyaluran kredit bank, mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Dan yang ketiga ada riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit. Lalu selanjutnya ada kerugian kredit macet. Pasti dalam kredit macet ini kita punya kerugian dan mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Bagi nasabah dampaknya adalah nasabah tersebut harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank. Mengingat setiap pinjaman dari bank konvensional mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi. Sedangkan dampak untuk bank itu sendiri jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Lalu ada tingkat kelancaran kredit kita punya 4 tingkat. Yang pertama ada kredit lancar, yang kedua ada kredit tidak lancar, dan ada kredit tidak rukan dan kredit macet. Yang pertama kredit lancar yaitu adalah pinjaman kredit dianggap lancar jika debitur mampu membayar cicilan, angsuran pokok, dan bunga pinjaman dengan lancar serta tidak memiliki tunggakan. Meskipun terdapat tunggakan, debitur mampu membayarnya sebelum melampaui masa. Yang kedua ada kredit tidak lancar. Pinjaman kredit dikatakan tidak lancar jika debitur memiliki tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi 1 masa angsuran namun belum melebihi 2 masa angsuran. Selain itu pembayaran bunga telah menunggak 2 bulan namun belum melebihi 3 bulan. Yang ketiga ada kredit diragukan. Selanjutnya kredit diragukan merupakan kondisi jika pinjaman masih bisa diselamatkan dan ada jaminan yang nilainya paling tidak 75% dari harga utang. Meskipun debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga, masih ada pinjaman yang harganya paling tidak setara 100% dengan utang. Yang keempat ada kredit macet, merupakan kondisi ketika setelah berlalu 18 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, debitur tidak ada upaya pelunasan, bahkan debitur juga tidak dapat melunasi jaminan dan tidak memiliki jaminan apapun. Yang kedua ada selanjutnya ada menurut undang-undang. Kita ada punya 3. Yang pertama ada menurut pasal 1155 KUHP, kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai setelah lewat jangka waktunya yang telah ditentukan atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. Yang kedua ada pasal 15 ayat 3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji atau wan prestasi. Pasal 20
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang memberikan hak tanah kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji ataupun prestasi. Terus ada mengenai jaminan fidusia, ada pada pasal 21, yang dimaksud dengan on prestasi adalah tidak memenuhi prestasi baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian lainnya. Mengenai prestasi, berdasarkan pasal 1234 KUHP ada 3 bentuk prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Lalu pada pasal 1234 KUHP on prestasi bisa berubah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi. Lalu penyelesaian kredit macet ada dalam 2 cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit ini adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Lalu ada penyelamatan, yaitu ada penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tentu, antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikat baik. Lalu yang kedua ada persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Lalu yang ketiga ada penataan kembali atau restructuring, perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau pesanan kembali. Selain cara di atas, penyelesaian kredit dapat juga diselesaikan melalui lembaga hukum, yakni ada Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan melalui Badan Peradilan, melalui arbitrase, dan Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lalu itu sumber materi yang saya ambil dari materi-materi di atas. Baik, jadi teman-teman semua sudah mengerti kan bagaimana cara penyelesaian dari kredit macet itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Terima kasih.